وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين صلاة أهل السماوات والأرضين في كل لمحة ونفس رب العالمين أجري يا مولانا خفي ربك الخفي 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 خفي الخفي 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 في أمري وأمر النهديين والمسلمين وما بيني وبين حبيبك المصطفى كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما يا رب العالمين كافها يا عين صاد حميم عين سين قام بديع السماوات والأرض ذا قضى أمرا فإنما يكون له كن ويكون انصر واحفظ هيئنا نتلوذ بالعالمين آمين 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 بالمبعوث رحمة للعالمين الحمد لله رب العالمين اللهم استر عيب شيخي عني لا تذهب بركة علمه مني اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا فهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين إلا تنصروا فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وعذب الذين وجعل كلمة الله هي وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إلا تنصروه, kalau kamu tidak mau menolongnya, kalau kamu tidak mau menolongnya, ai an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu tidak mau menolong nabimu, faqad nasarahullahu, tapi Allah sudah menolongnya. Itu. Jadi kamu tidak bisa membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu berhijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau hanya dua orang, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didamping oleh Sayyidina Abu Bakar. Tidak bisa kau bantu waktu itu. Kenapa? Karena berdua sepi-sepi. Tapi faqad nasarahullah, Allah sudah membantu proses perpindahan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. إذ أخرجه الذين كفروا, waktu Rasulullah dikeluarkan oleh orang kafir, artinya beliau terpaksa keluarlah begitu karena mau dibunuh oleh mereka.
yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Tak lain. Isnaini. Saini, yaitu dua dari yang dua. Kedua dari yang dua. Yaitu Imam Abu Bakar atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fil ghari izhuma fil ghari, waktu keduanya itu berada di dalam gua Sur, dan ada temannya cuma dua orang saja. Jabal Sur. Idh yaqulu li sahibihi, waktu itu tatkala berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, yaitu Abi Bakar yang menemaninya. Apa kata beliau? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau susah, jangan kau takut Abu Bakar. Walaupun kita ada orang, mereka banyak mencari kita ini, kita cuma dua orang dalam gua ini. Jangan khawatir, jangan susah. Sungguhnya Allah bersama kita. Jadi walaupun dua orang, tapi Allah membantunya dengan beberapa malaikat yang dikirim tanpa dilihat oleh siapapun. Mereka bagaimana melawan orang yang tidak dilihatnya? Seandainya malaikat itu akan mau membunuh mereka semuanya, gimana ya kan? Tahu dia kita malaikat, dia kena tebak-tebak kan. Jadi walaupun Nabi dua orang, tapi dia kirim, ya, dikirimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala beberapa malaikat untuk membantunya. Idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi, dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan pada keduanya, baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Sayyidina Abu Bakar. Tenang dua-duanya sekarang karena Allah itu kan wa ayyadahu bijunudil lam tarawha, dan dikuatkan, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tentara yang tidak mereka bisa lihat. Bijunudil lam tarawha, dengan suatu tentara, kelompok tentara di malaikat soalnya. Lam tarawha yang bisa dilihat. Itu malaikat. Di ayat 46 itu walau aradu. Wah kedung tu sampai ada. Dia salah tontan tu. Itu. Wa ja'ala kalimatallahi al-sufla. Wa ja'ala kalimatul kufri alladzi kafaru sufla. Kemudian diturunkan dijadikan dakwah atau ajakan orang musyrik itu rendah. Wa kalimatullahi hiyal ulia, dan kalimat Allah yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah hiyal ulia, yang nampak, ya. Wallahu azizun hakim, sungguhnya Allah maha perkasa, tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Ay la yaghlibuhu syai'un. Hakimun bisunhi, dan maha bijaksana dalam menempatkan segala sesuatunya. Impiru khifafan wa thiqalan. Ayo, berangkatlah kau berperang. Khifafan dengan secara ringan, gesit. Wa thiqalan, berat, abot. Itu bimbing ada kedua-dua seperti yang begitu kan.
Kamu pergi berperang, berangkat, kau terpaksakah atau kau rela? Ada reda. Kalau reda dia ringan dia, tapi kalau dia terpaksa dia berat. Itulah dalam pelaksanaan segala sesuatu juga. Kalau kita laksanakan pekerjaan itu dengan cara ikhlas hati, ringan dia. Tak kita tepat lelah. Tapi kalau tidur, weh, kan tedem. Hai tedem dia. Pakai. Oh, dia ada piran yang boleh. Tapi kalau rasa terpaksa melaksanakan suatu tugasnya, mesti berat dia. Itu. Saya itu suruh nani asokayu senang-senang ringan dia. Abot-abot ya berat wah. Lelah mendah. Suruh sembahyang nani, sembahyang tahajud. Terpaksa je lelah. Lalu pemilik sendiri dia senang malahan. Itulah jadi infuru siqaqat si khifafan wasiqalan. Jadi waktu ikan dah si nenek tu. Ya. Sak berat lalu perang waktu ikan si nenek. Sak abot waktu ikan, sak deman senang mati ataupun hidupnya tak pernah dia pandang. Itu. Senang doang. Kenapa? Karena dia rela. Dia rela. Terawih. Namun tara idap disembel di lalu. Disembel di gawe. Terkeriah namun dan digawe. Mega lelah hidap lah. 20 rakaat. Dikit dia. Disembel silik jaro. Hapot ke. Berat dia. Tapi kalau dia senang-senang mencari untuk sendiri. Mau kerjakan pahala sendiri. Tidak. Nah, di tahun di kesempatan. Mas bagi kita ini. Belum puasa. Jangankan 20. Dan petang dasa pun masih ringan. Itu. Orang dulu sampai 100 rakaat. Dia sholat sunat. 200 sampai Sayyidina Utsman sampai 1000 rakaat. Sudah terpaksa yuk. Saya kau sembahyang 1000 rakaat. Tapi beliau itu mana berkat waktunya. Dan juga diringankan oleh Allah untuk melaksanakannya. Nah, tergantung pada keredaan dan keterpaksaan dan keredaan. Itu. Pada juga dengan pegawaian. Reda bikin dia. Cuma hanya hatinya tepatnya. Nah, namun anu je, jelap lah. Namun dia je, insyaAllah. Itu. Hanya ni, baca Quran, terdendam. Sejus. Mereka lelah hidup. Terdendam soal. Coba biasa-biasa baca Quran tu sendiri. Yang tak pernah ada dorongan. Hanya dorongan pahala doang. InsyaAllah. Jangankan sejus, 2 juz. 3 juz pun cepat. Dan ringan rasanya. Ilah infiru khifafat wasiqalan. Ayo berangkat. Pergi berperang. Kamu ringan atau kamu berat? Ada ringan yang tadi itu. Karena dia gesit, nasyat. Itu, bersemangat. Karena itu perintah Allah. Kalau dia abot-abot, dan mati, kalau dia bakat, dan pasok hidung, bakat si kelewat, aduh. Dan jadi saksi. Itu nanti jadi saksinya di akhirat itu. Kata Khalid bin Walid, ya, Khalid bin Walid, sangat dia ingin mati syahid. Khalid bin Walid itu. Tapi ternyata mati di ranjangnya. Mungkin itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Man talabas syahadata utiyaha wa immata fi firasihi. Itu. Man talabas syahadata utiyaha wa immata fi firasihi. Barang siapa yang berniat untuk mati syahid akan diberi pahala mati syahid oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia mati di ranjangnya. Itulah Sayyidina Khalid bin Walid. Waktu akan meninggal dunia, lagi sebentar dia akan meninggal dunia. Dia ceritakan kepada orang yang hadir
Berarti orang yang memandikan dia tahu. Dia cerita. Sekarang seandainya kamu membuka badan saya, tidak ada yang berjarak 1 jengkal, kecuali di sana ada saja bekas sobekan, goresan pedang, sobekan pisau, tancapan panah. Tapi saya tidak dinasibkan untuk mati di peperangan. Kenapa? Karena kuatnya. Timang berdarak-darak, sugul darak, di nangenang. Itu. Pakat si pecandakan, pakat si panah. Kalau mereka pakat si candakan, si panah akan mati ni. Lalu dia aja tegar bugar saja dia itu. Tak direzekikan saya mati dalam peperangan. Artinya yang ke ayat mati ni salah kan ni. Onos kan bekasnya. Nah itu laik piran jaga ton bakat. Nah itu. Lalu kan sakit doang no. Lalu dik nangenang. Itu en mati pun dik nangenang. Apalagi ni sudah sakit. Nah itu. Perang ya Khalid bin Walid. Tetapi beliau itu agak terlambat masuk Islamnya. Setelah 21 tahun memerangi Nabi. Dia masuk Islam pada tahun yang ke-8 Hijrah. Fathu Makkah. Tempat masuk. Dan Fathu Makkah itu tahun ke-8. Tahun ke-8. Rasulullah akan meninggal dunia lagi 2 tahun. Itu, lagi 2 tahun. Pada tahun ke-10. 11 Hijrah. Ya, 11 Hijrah. Tahun itu pun Rabiul Awal. Jadi kan belum masuk, baru 3 bulan masuk 11. Jadi dialah Khalid bin Walid ini yang cacak tukang panah 50 orang di atas gunung Uhud, Jabal Rumat namanya sana. Yang waktu itu Rasulullah itu terjadinya tahun kedua Hijrah. Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga. Perang Uhud terjadi tahun yang ketiga Hijrah. Kalau perang Badar baru tahun kedua. Itu tahun ketiga. Itu 3.000 orang musyrik dilawan oleh cuma 700 orang Islam. Sebenarnya 1.000 orang Islam, tapi digoda oleh Abdullah bin Ubay 300 kembali dia, sehingga lawan adalah 300. Nah, ada 50 pemanah dipesan oleh Rasulullah SAW menjaga di sebuah gunung namanya Jabal Rumat, Jabal Pemanah. Itu dikutai oleh Abdullah bin Jahsh. Pesan Nabi, la tazala tabrahu hazal makan sawa'un tasarna am gulibna. Itu kata Nabi, janganlah kamu tinggalkan tempat ini, baik kami menang ataupun kami kalah. Jangan sebelum ada perintah untuk turun dari gunung ini, jangan turun sehingga ada perintah. Begitu perang berkecamuk, banyak orang yang meninggal, orang-orang kafir sudah. Akhirnya jarah kumpulan harta rampasan waktu itu kumpulkan. Tergiurlah yang di atas sini dengan harta. Bari bunda sendiri mau titik. Begitulah godaan. Akhirnya turunlah separuhnya. Berpecah di sana. Yang 50 itu tukang panah dari atas itu berpecah jadi 2. Ada yang turun, ada yang tidak. Nah itu. Ijtihadnya, maksud Nabi itu katanya jangan turun kalau ini kan sudah menang kita katanya.
sudah menang, dah selesai. Nah itu. Tapi kan sebenarnya kan belum. Tapi dia anggap selesai. Sebagian. Ada kan sebagian, saya ingat pada Nabi, walaupun belum ada perintah, tidak kena turun. Terbagilah akhirnya beberapa orang yang tinggal di atas, yang kuat imannya, di salah tempat naik. Setelah itu naik Abu Khalid bin Walid bersama tentaranya, masih kafir. Bumi cacak itu sama adik itu, mati. Yang ada di atas gunung pemanah-pemanah itu. Itulah waktu zaman kafirnya. Itu si Khalid bin Walid pada perang Uhud sedang berada di makanya di perang Uhud itu awal menang, akhir kalah umat Islam. Sebaliknya dengan perang Hunain, awal kalah, akhirnya menang. Itu di perang Hunain. Satu tahun yang ke-8 Hijrah. Ya, kalau tadi tahun yang ke-3 Hijrah. Berarti perang Hunain sudah siapa? Dah masuk Islam si Khalid bin Walid. Dikatakan Saifullah dulu Khalid bin Walid. Waktu perang Yarmuk. Waktu perang Yarmuk atau Mu'tah. Perang Mu'tah ya. Perang Mu'tah itu perang ujian ya. Perang Mu'tah perang ujian ya, perang Yarmuk lah begitu. Perang Yarmuk dipimpin oleh Zaid bin Thabit. Kalau meninggal dunia diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau meninggal dunia Abdullah bin Rawahah. Akan meninggal dunia majulah Saifun min Suyufillah. Itu Saifun min Suyufillah. Akhirnya terbunuhlah ini Zaid bin Harisah, terbunuh. Kemudian saya tanya Ja'far bin Abu Thalib terbunuh. Abdullah bin Rawahah terbunuh. Majulah Khalid bin Walid. Dan disebut namanya tadi, majulah Saifun min Suyufillah, kata Nabi. Akhirnya maju Khalid bin Walid. Inilah, jadi sanalah dia terkenal dengan nama Saifullah. Khalid bin Walid Saifullah. Berapa perangan dia menang saja. Itu kalau tidak salah perang Yarmuk lah waktu itu. Perang Yarmuk. Nah, perang Mu'tah terakhir Nabi, tapi itu waktu banyak yang perang Tabuk, perang Mu'tah. Perang Tabuk tempatnya yang banyak yang ketinggalan. Perang Tabuk yang ketinggalan 3 orang, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, anak Malik bin Ka'ab bin Malik. Akhirnya jadi 3 orang. Yang pernah saya ceritakan itu, tapi lupa mungkin. Itu perang Tabuk, gitu. Perang ujian. Perang Mu'tah perang terakhir. Perang Mu'tah perang terakhir Nabi. Oh ya, di sini ya kan. Di sini perang Mu'tah itu tempat Khalid bin Walid tadi itu. Itu digelarlah dengan Saifun bin Suyufillah. Nama dia memerangi Nabi juga di hati itu. Banyak orang Islam sudah dibunuhnya, tetapi dengan sebab masuk Islam sudah tidak tidak dia ada gunanya membunuh, karena
Innal Islam yahjuju ma qablahu. Sehingga dalam perbedaan pendapat orang Islam, orang kafir yang masuk Islam, ya, kan sudah membunuh, sudah macam, kan, dimaaf dia, dan dituntut, walaupun matikan ayahnya, mati saudaranya, tuntut. Pokoknya innamal Islam yahjubu ma qablahu. Islam itu menutupi segala sudah lewat, mengampuni dosanya. Tidak ada dosa berzina, dosa muharram, dosa penyembah berhala, sudah habis itu. Dan sekarang ada orang Islam, orang-orang kafir masuk Islam. Apakah dia wajib mandi atau tidak? Itu kan. Nah, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Kalau dia masuk Islam sebelum balik, muttafaqun alaih, dia tidak wajib mandi, ya, cuma sunat. Kalau dia mandi, kalau dia masuk Islam setelah balik atau setelah dia kawin, maka dua pendapat. Tadi muttafaqun alaih, tadi tidak wajib mandi. Nah, sedangkan yang dua ini, yang sudah kawin, sudah punya anak, atau paling kurang sudah balik, mesti dia sudah mimpi. Kalau wanita mesti sudah haid. Nah, kalau menurut pendapat pertama, wajib mandinya, bukan sunat. Kenapa? Karena sudah junub, sudah dia mimpi basah, sudah haid, sudah nipas, berarti wajib mandi katanya. Itu wajib mandi. Nah, pendapat yang kedua, tidak wajib, tetap hukumnya sunat. Ya. Kenapa? Karena yang pernah terjadi itu adalah sebelum Islam. Berdalilkan hadis yang tadi, Islam yahjubu wa qablahu. Jadi Islam itu menutupi segala-galanya. Sudah junub, sudah mimpi basah, ataupun sudah dia haid, malah sudah berzina juga kan, tak makan babi, makan sembah berhala, ditutup semuanya itu kalau sudah masuk Islam. Sembayang saja tidak pernah sembayang, tidak dikada, ya, gugur, tidak dikada. Orang murtad nggak ada, karena sudah Islam dia. Murtad keluar Islam, masuk lagi, wajib dia kada. Tapi orang Islam asli, orang kafir asli masuk Islam, tidak disuruh kada salatnya, takhfifan lahum, untuk meringankan. Nah, jadi pendapat yang kuat, ya, pendapat yang kuat yang tadi itu sunat saja mandi, ya, sunat saja mandi. Kenapa? Seperti dengan yang tadi, Islam itu menutupi segala-galanya. Nah, itu, walaupun ya junub, sudah haid, sudah nifas, sudah dia bergaul sama istrinya, sudah dia mimpi basah, dimaaf semua itu. Masuk Islam, sudah selesai. Nah, itu untuk takhfif dari al-Islamu yahjubu ma qablahu. Nah, kembali kemarian, infiru siqala, khifafan, ringan, dia rela-rela. Wa siqalan, ya, siqal berat, ya, itu berat. Dikatakan yang sehat maupun yang taib, yang kuat maupun yang lemah, yang kaya maupun yang miskin, yang bersemangat atau tidak bersemangat, semua disuruh ini. Tapi dihapus katanya ayat ini dengan laisa 'alad du'afa walal marid walal a'ma
harajun alla yujahidu. Tidak ada dosa bagi orang yang lemah, orang buta untuk pergi berperang. Gitu. Jadi kata, walaupun kata khifafan masih qalan, dia kata harus kau berangkat berperang, terpaksa ataupun tidak terpaksa, kuat ataupun lemah, kaya ataupun miskin. Nah itu kan ada biaya juga soalnya. Akhirnya dihapuslah dengan wahya mansukhatun laisa ala du'afa junahun, ya, alla yahidu fi sabilillah, keringanan baginya. Yang fakir, yang dhaif itu tidak wajib dia berperang karena jadi impan dengan kafir doang. Atau kalau dia tidak ada biayanya, sebab dia lama dia pergi perang kan, bawa bahan, bawa biaya dia, bekal. Itu, ya itu nanti kalau kembali terganti dia dengan apa, rampasan harta, rampasan perang. Kalau dia menang itu, dan terganti dia. Oleh sugih nolek, alhamdulillah. Itu ini saya sugihan oleh sisa lalu. Bila lalu beras jauh, lalu tapi pulang-pulang dia banyak kandung, banyak kambing, banyak macam dia kan. Kadang manusia dah sejolek. Artinya pajak itu bisa dijual, dan termasuk yang bisa dijual rezeki juga katanya. Nah, kalau wanita bisa digauli, itu kalau yang wanita. Kemudian kamu gauli sembarangan setelah mendapat bagian, artinya terbagi. Ini kamu. Setelah dibagi, jangan begitu lihat, ini pajak ni pun langsung tembak aja, bahaya. Itu. Jadi dia dibagi dulu. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dan berjuanglah, berperanglah dengan hartamu, dengan jiwamu sekalipun. Ya, jadi mengorbankan harta dan jiwa. Itu perang dulu itu. Jadi tidak ada yang bergaji. Gitu. Tidak ada yang bergaji. Nanti ada dapat dari harta rampasan atau dari zakat sabilillah kan, zakat sabilillah itu dapatnya. Kemudian wa anfusukum fi sabilillahi dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah itu dah yang lebih baik daripada kan abot-abot pergi berperang. Bimbing tahun mati no perang ataupun mati doang. Tu baru tak ada mati perang kan? Mati tu satu. Ya. Apa? Keluar nyawa dari badan. Itu dah mati. Tapi sebab-sebabnya yang berbeda. Mati doang. Cuma beda. Itu. Nanti mati doang di batu perang, namun dia akhirnya mati. Namun dia banyak motor balik, namun datang akhirnya mati, pelot. Itu. Walau kuntum fi burujin musyayyadah aina ma takunu yudrikul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Itu. Di mana saja kau berada, pasti mati itu datang kepadamu. Walaupun kau berada dalam gedung yang kuat, mewah. Nah, itu. Perang atau pendek perang, mati. Itu keyakinannya itulah. Di jalur perang, berkedek isi pedang, wah. Dah kamu dewa yang mati, bila dah mati. Boleh perang menang doang kan. Nah, itu. Jadi takut mati. Masih juga piramid mati doang. Kan macam-macam tak mati mana baru. Arak sak mati si pedang, arak mati li perang, arak mati si kelewang, arak mati terik lemang kapal terbang, arak mati li ranjang,
Arak masih mati pesiak kutang. Arak mati ditambah kudang. Kan? Arak mati li bakat talat kacang. Araknya ke lalu nembot bawang. Araknya ke taik li gedang. Araknya ke badung pisang. Ini dah mati tu kan. Mati rebak, mati tertembak, mati kejepit, mati terteki, mati geri. Mati apa dah? Marah mati terdupak, mati terlanjak. Itu kan macam-macam. Arak mati ketelap, arak mati kelelep, arak mati tetap, arak mati ngeretep. Pokoknya mati itu aja macam-macam caranya, sebabnya. Arak mati mendadak. Nanu. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin baudat alaikum syuqqah wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakazibun. Nenek Nawawi kan terus, seandainya perjalanan dekat atau perjalanan jauh, niscaya mereka akan mengikuti. Walakin baudat alaihimu syuqqah, akan tapi jauh sebab kesulitannya, jauh masafahnya. Kata mereka, lau istata'na la kharajna ma'akum. Sahlifuna billah. Wallahi katanya. Wallahi saya kalau mampu saya akan ikut katanya. La kharajna ma'akum. Lagu ajaan. Itu kan. Yuhliku da'am buzakum. Mereka menghancurkan dirinya. Artinya merugikan dirinya dengan sumpah-sumpah yang palsu, kadzib. Firman Allah terus, wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Dek paya dan jelon ni darat lon biaya ajaan. Dek bani lalu ni kalau sakit ajaan. Lembah kan rutal jelo-jelo kau sakit ajaan. Itu kan, wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Itu. Demi Allah saya tak mampu berjalan. Demi Allah saya tak ada tenaga. Demi Allah tak ada biaya. Demi Allah. Nenek sinogo kan, wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Jadi mula arak lebar lain, mula arak doa apa tu dia. Lagi zaman nanti. Kami dari sekolah sakit hidung. Kami dari ngaji sakit naik. Nak berhubungan ngaji bikin sakit naik. Kami dari ngadut laluk. Kami dari ngaji lapah ke. Wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Beda tenduk. Tu balasah tu tenduk. Dengan atas lasah dengan tenduk di atas balasah tu tenduk. Ada para itu. Itu. Arab baik mondok-mondok lain. Kawan tenduk kelepuk tu bawa belak. Sugul-sugul merontakan di belak. Beda tenduk tu lasah. Balasah tu tenduk. Itu. Kamu aku lain. Tia kau mondok tu kena ustaz. Ia juga tenduk-tenduk lima lasan ni. Jadi polisi. Tia lain kajian lima ustaz. Oh balik ia yang kajang-kajang di kapalan dunia. Tahu dek. Jora-jora. Ketele dia lain. Ada untuk jadi polisi pada. Menendanek lah jadi polisi tu. Kata terus.
lewat aja lah. Ibu beri aduh soal ngorek gajahan. Iya bu, kalau lewat aja tahu ni dia. Itu. Toa-toa, tanya tekanu ni ya. No senina tak oleh Pikri tu apa ada. Jaul Pikri tu. Senina kan tiang lah. Tu asal putri tahu tu leu. Pancor ni. Aduh ada aja aku. Toa. Tu baru jadi tu saya kapong. Ya. Ketua aru ada dangan ke lagu. Pinati wah. Ngone lain. Wah, 20 tahun. Saya sudah tahun 84 saya pulang kan dari Mekah. 84 itu sekarang sudah berarti 36 tahun. Tapi kalau Hijriah tahun 405 saya pulang. Sekarang sudah 4042. 442 berarti 37 kalau anunya. Kalau bulan atas Hijriah 37. Jadi lama juga. Makanya waktu pulang dari Mekah, waktu pulang dari Mekah itu umur 30. 30 ditambah 37 berarti 60 67. Itu jadi mega ngonek tua. Itu Kalimantan, Sulawesi, Batam, Sumbawa. Aduh, kaloi itu murid-murid sawah. Dan ngaji, raja, tajah ni dah. Tanda-tanda separuh. Bagian ini dia. Tanda-tanda. Itu. Dan itulah mereka-mereka di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ada juga mereka bersumpah dalam kebohongan. Saya tahu Allah kan nanti. Wallahu ya'lamu innahum lakazibun. Tak si Nabi mana-mana Zul lalu tahu anda si Nabi, lalu Allah yang dia yang beritahu. Bohong dia, menapek dia. Nah itu innal munafiqin bitarkil asfali minan nar. Itu orang yang yuhliku na anfusahum. Berarti dia itu menghancurkan diri. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, termasuk sumpah palsu juga itu. Mencampakkan dirinya dalam kehancuran. Bab ini katanya yuhlikuna anfusahum. Dengan sumpah-sumpah palsu dia dirinya. Kata anaknya kan, lawis tata'na la kharajna ma'akum. Wallahi lawis tata'na la kharajna ma'akum. Demi Allah, kalau saya akan mampu untuk keluar, saya akan keluar bersamamu. Ajak. Kan? Ajak. Pani bersumpah. Dia nak tenaga, dia nak biaya. Itu yang dia anukan. Biasa dia sudah menghalang, minta izin dia. Summa qala Allah Ta'ala afallahu anka lima adita lahum. Sampai ada afallahu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala a'lam. Minta afallah. Dan sekali lebat ia ni lain dan puluh ada. Allah Subhanahu Wa Ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana mana bima ada Rabbi alimna alladhi yab'una Rabbi baqina wa baqina lana wa karamadullah malil qadri azaka Rabbi baqina wa biqamri Tadani kala wa bila karama Zakir kallaha la daima wa khila'at بالخير وكل شر ربنا سيئنا كل سوء آخرا بالرضا